Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kesyukuran yang tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk memiliki kesempatan bersama mengkaji bahasa yang digunakan sebagai bahasa kitab sucinya. Kita berdoa semoga Rasulullah mendapatkan keberkahan dalam kehidupan yang akan kembali kepada kita juga. Rasul yang mengajarkan kita untuk selalu berada pada jalan yang benar, apapun resiko yang mungkin akan menghadang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-29. 29. Itu artinya sebentar lagi akan genap 1 bulan kalau itu adalah jumlah hari. Kalau hari Komariah ini udah 1 bulan sudah kita belajar, seumpama satu pelajaran itu 1 hari. Pelajaran kita judulnya adalah Atharul Quran fil Arabi. Apa maknanya? Pengaruh Al-Quran pada bahasa Arab. Ya, seingat Bu Salamah yang kita bicarakan terhadap bahasa Arab apa bangsa Arab? Bangsa ya. Nah, ini kita belum sepenuhnya bersatu antara apa yang terjadi dan apa yang kita ingat. Ingatnya kalau Arab ya itu bahasa Arab gitu, padahal Arab itu bisa ke bahasa, bisa juga ke bangsa. Karena itu ibu-ibu, ini ketika dibilang Arab ya, lalu kemudian negara Arab, itu tidak serta-merta merujuk kepada mereka yang tinggal di Arab Saudi. Itu bukan hanya sekedar itu. Mesir, saya juga belakangan tahu itu, bahwa Mesir itu adalah negara di benua Afrika. Begitu juga Libya, begitu juga Tunisia, begitu juga Maroko, itu di benuanya kan benua Afrika, sementara Arab Saudi itu masuk ke benua Asia. Kenapa disebut bangsa Arab gitu? Jadi sempat jadi pertanyaan. Maka salah satu jawabannya adalah itu berkaitan dengan bahasa. Karena mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Itu Arab ya. Arab. Kita sudah kaji beberapa paragraf. Di slide pertama kita juga sudah kaji bagaimana bangsa Arab yang dahulu sesat lalu menjadi bangsa yang hebat. Kita juga sudah kaji yang berikutnya pada slide yang ketiga atau wacana pada slide kedua untuk teks pokok. Bagaimana dulu bangsa Arab buta huruf menjadi bangsa yang berkemajuan, bisa melahirkan beberapa ilmu pengetahuan. Ya, waktu itu kita sudah paham ada ilmu-ilmu keislaman, ada ilmu kebahasaan, dan ada ilmu umum. Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana bangsa Arab dahulu sebelum Islam dengan Al-Qur'annya, lalu bagaimana kemudian bangsa Arab setelah Al-Qur'an menyapa, Al-Qur'an berdialog, Al-Qur'an dipahami oleh orang-orang Arab yang khususnya bangsa Arab yang Muslim. Baik, mari kita lanjutkan. Ibu-ibu yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kita pada paragraf ini. Coba kita baca kalimat per kalimat. Kanal Arabu qabaila mutafarriqah wa kathurat bainahumul hurub.
Faja'al Qur'anu wa 'allamahumul ukhuwah wat ta'awun. Fa asbahu ummatan wahidatan qawiyatan. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Salamah ingat nih sama ustaznya. Ustadz Ikhwan. Ya. Baik, silakan ibu-ibu. Apa ada ungkapan, kalimat, kata pada bagian ini yang belum terpahami? Ibu-ibu sedang berpikir atau diam itu artinya tidak ada? Lagi mikir, Pak. Oke, silakan. Silakan. Ya, saya tidak ganggu. Silakan. Halaman berapa? Pelajaran 29. Berapa? Pelajaran 29. Oh iya, makasih. Halaman 14. Pak Guru, Qabail. Iya, bagus. Ada Mana lagi? ada kobail? Nggak ada kobail. Pak Guru, kasurat. Yang atas nih. Kobail mana sih? Yang di bawah ya? Atas yang kuning. Iya, iya. Kananya Pak Guru, kananya. Apa? Kana. Ya, karena nggak apa-apa. Karena engkaulah gadis India. Kasurat, Pak Guru. Kasurat, kasurat, kasurat. Kasurat, kasurat, kasurat. Ya, apa lagi? Pak Guru lagi senang. Saya marah Kasurat. kalau ketemu Bu Ida dan teman-teman lah. Lupa kalau saya punya banyak hutang. Sama Pak Guru. Saya lupa kalau punya banyak hutang. Termasuk hutang S3. Hutang S3 saya. Mudah-mudahan segera bisa terlunasi. Amin. Termasuk utang kompilasi. Iya, sedang dikerjakan. Insya Allah sedang dikerjakan. Saya sudah minta tolong sama teman yang punya penerbit untuk mendesainnya. Ya, tapi nanti saya tanya lagi ya. Kebetulan Bu Ida mengingatkan. Al-huruf. Terima kasih, Bu Ida. Ada? Sama-sama Pak Guru. Al-huruf, Pak Guru. Al-huruf. Al-hurub, iya. Harus makhrajnya harus tepat karena kalau al-hurub jadinya beda. Al-hurub. Huruf. Mutafarriqah. Iya, baik. Al-hurub. Mutafarriqah. Pak Asbahu. Iya, baik. Asbahu. Barat paragraf pertama sudah ya. Nih, laku nih paragraf pertama ini. 2 aja yang nggak dipilih, 2 potong. Paragraf, maaf bukan paragraf, ya, baris ya, maksudnya baris. Kemudian baris kedua ada fa'asbahu. Baris ketiga, bagaimana baris ketiga? Baris kedua wa ta'awun. Iya, baik. Ada lagi? Iya, oke. Baris ketiga. Qawiyah. Qawiyah.
Uhuwa. Terus diamati, siapa tahu ada yang cocok. Ada lagi? Sudah Pak Guru. Oke, baik. Baltimo, yang di baris ketiga. Empat. Baris keempat sekarang, silakan. Wa'tasimu bihabli. Hmm. Ada lagi? Tafarruqu. Iya, baik. Tafarruqu. Baik. Baris keempat sudah, sekarang baris kelima. A'daan. Iya. Fa'alafa. Iya, baik. Masih ada baris kelima? Sudah Pak Guru. Iya, baris terakhir sekarang. Baris terakhir. Fa'asbahtum. Fa'asbahtum. Iya. Baik. Ada lagi? Nah, baik. Mari kita lanjutkan ke pendalaman dari segi makna dan memperhatikan beberapa hal yang sudah kita pelajari. Untuk kana, ya, untuk kana, saya minta kesediaan Bu Mila untuk menceritakan apa yang sudah kita pelajari tentang kana. Ada? Yang bersangkutan ada? Ada penegasan, ada kerja. Yang jelas. Ada Bu Milanya? Ini sifat Allah benar. Baik. Coba kalau begitu kita cari yang lain. Mungkin coba Bu Harna ya. Coba Bu Harna. Karena Apa yang pernah kita pelajari dulu terkait dengan kana? karena kalau dengan sifat Allah, ada sifat Allah penegasan. Iya, baik. Benar-benar. Terus? Terus ada yang menjadi, terjadilah. Ya. Terus, Ada lagi yang lain? Lampau.
Lampau. Iya, Telah. baik. Baik. Coba kita lihat sekarang ini ya, kana ini. Apakah ini berkaitan dengan sifat? Enggak, Pak Guru. Iya, berarti kana ini tidak bermakna penegasan. Coba kita lihat ya, kemudian. Kana ini bentuk berapa ini? Madin. Iya, bentuk madin ya. Ada makna apa di madin? Lampau. Lampau. Bahasa Indonesia apa kata lain untuk menunjukkan sesuatu yang lampau? Telah terjadi. Apalagi? Dahulu. Dahulu. Terus? Lalu. Nah, kok lalu bukan? Lalu bisa kata sama. Masalah. Bisa juga ya. Ya. Tinggal dipilih nanti ini ya. Tinggal dipilih ini. Ya, tinggal dipilih. Kalau kita bercerita, cerita itu kan biasanya berkaitan dengan masa lampau ya. Ya. Berkaitan dengan masa lampau. Kita biasanya kalau bercerita, kita berkata apa biasanya kalau kita mau cerita? Dahulu kala. Iya, baik. Tuh, biasa kan? Biasa kalau kita mau bercerita, ungkapan apa yang kita gunakan untuk mengawali cerita kita? Apa judul cerita? Ungkapan apa? Pada waktu itu, zaman dahulu. Pada waktu itu, kalau pada waktu itu kan berkaitan dengan ini nih, sesuatu yang kita sama-sama sudah bicarakan, gitu ya. Yang biasa kita gunakan kalau kita sedang bercerita adalah ungkapan pada zaman dahulu. Ya, pada zaman dahulu bisa juga kita berkata dahulu. Atau bisa juga kita berkata dulu. Gitu ya. Baik, ada berapa makna kana yang tadi sudah kita ungkapkan? 3. Yang pertama apa? Penegasan. Ya, baik. Tapi bukan di sini. Kemudian yang kedua apa? Bentuk madin atau lampau. Ya, terlampau. Ini kita pakai di sini. Kemudian yang ketiga apa? Bermakna jadilah. Iya. Pada waktu itu, ya, pada waktu kana yang bermakna menjadi, itu kananya bersinonim dengan kata asbah. Kata asbaha. Ya, kata asbaha di sini menjadi asbahu. 3 huruf dasarnya apa? Iya, berarti kata asbahu sama juga dengan kata fa'asbahtum. Ya, sama maknanya dengan kata makna dasarnya fa'asbahu, maknanya sama dengan fa'asbahtum. Ya, sama maknanya dengan fa'asbahtum. Yang bermakna seperti kata kana yakunu yang ketiga ya. Kana yakunu yang ketiga. Itu yang pertama kali kita bahas. Maksudnya karena yakunu yang ketiga tuh apa, Ustaz? Coba Bu Mila kasih tahu maksudnya kana yakunu yang ketiga. Bu Mila udah nggak ada tuh Pak Guru. Oh enggak, tadi ada. Nggak bisa masuk lagi, langsung mati. Oh, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, mudah-mudahan kalau itu baterai mati bisa dicas. Baik, Bu Ida, Bu Ida. Bu Ida, Bu Ida. Ya, ya.
Silakan Bu Ida. Gimana, Pak Guru? Kana yang ketiga maksudnya yang mana? Yang apa gitu? Bermakna jadilah. Iya. Kalau kana yang pertama, Penegasan. iya. Kalau kana yang kedua, Bentuk madin atau lampau. iya, bermakna menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Itu maksudnya Bu Wanita? Iya. Ada ya? Baik. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan berikutnya. Ada kata kasurat. Tadi dari Bu Siti Salamah, kata kasurat. Kata kasurat. Ini 3 huruf dasarnya apa, Bu? Antara Dan roh. Apa? Kaf. Sa. Roh. Iya, baik. Kalau ada ro, ha, mim, kalau ro, ha, mim ya, di basmalah berkembang menjadi apa? Rahim. Sebentar saya mute semua dulu ya, ibu-ibu, secara bergantian mengaktifkan mikrofonnya supaya tidak terlalu crowded. Ya. Silakan Bu Siti Salamah diaktifkan mikrofonnya. Bu Siti Salamah. Mana-mana ini. Ya. Ya, baik. Nah, ro, ha, mim di basmalah bisa berkembang menjadi apa, Bu? Rahim. Iya. Berarti kalau kaf, sa, ro, kaf, sa, ro mengikuti rohim jadinya Kasir. iya. Apa Ibu lupa makna kafir? Banyak. Iya. Coba lihat apakah kata kafir dengan kata kasurat itu ada 3 huruf yang sama? Ada. Berarti makna dasarnya sama. Oh. Tuh. Iya Pak Guru. Ya, ini belum tertanam nih. Beberapa pertanyaan sebelumnya juga mengindikasikan 3 huruf dasar belum digunakan sebagai dasar untuk memahami. Ya, 3 huruf dasar. Karena ada harokatnya. Enggak apa-apa, karena itu ya Ibu karena dulu tidak sempat jadi orang awam, jadi tidak sempat ada pesan begini. Saya kepada ibu bapak yang baru belajar bahasa Arab memesankan begini. Bagi kita yang masih awam, pada waktu kita belajar, fokus kepada huruf dulu. Oh iya. Ya, fokus kepada huruf dulu. Nah, sedangkan kemudian itu yang pertama itu berkaitan dengan ciri bahasa Arab yang pertama, 3 huruf dasar. Lalu pada waktu kami ini ya, kami dulu belajar di tingkat dasar, ada ciri bahasa Arab yang kedua. Coba siapa yang ingat masa lalu ciri khusus bahasa Arab yang kedua? Yang mau ikut berdiskusi silakan diaktifkan mikrofonnya. Apa ya cirinya ya? Ciri bahasa Arab yang kedua. perubahan terjadi dalam bentuk itu sendiri, di dalam kata itu sendiri. Iya, itu ada ingat. Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Itu mah ilmu anak TK itu kita ya, ilmunya TK-nya bahasa Arab itu. Kalau ilmu TK kita lupa, ya wajarlah kita kemudian agak lambat. Apa ilmunya pada waktu kita mengatakan bahwa ciri bahasa Arab yang kedua adalah perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Pada waktu itu kami sampaikan bahwa
mau jadi ya, kalau ada 3 ya, mau jadi berapa huruf pun, mau berbunyi apapun, asalkan ada 3 huruf yang sama, maka duga maknanya sama. Nah, supaya tidak terjadi seperti yang Ibu Siti Salamah sering alami. Ini kan bunyinya beda. Bunyinya beda. Rapopo, rapopo gitu. Ini kan bunyinya beda. Yang penting 3 hurufnya sama. Inga, inga, inga. Ya. Karena itu tadi Pak Asbahu dengan Pak Asbahtum sama aja karena ada 3 huruf yang sama. Itu sebagai sinonim dari kata kana yang ketiga. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kata bihabli. Ya, ingat ya, kata bihabli. Itu kan 1 potong ya. Iya. Betul, Ibu-ibu? Iya. Ya. Apa ilmu kita tentang potong kata? 1 potong belum tentu 1 kata. Iya, 1 potong belum tentu 1 kata. Ya. Gitu. Coba lihat ya, coba lihat. Kata bihabli itu 1 kata atau lebih dari 1 kata? Lebih dari 1 kata. Ya, bagus. Berapa kata kira-kira? 2. 2. Yang pertama apa? Bi. Iya. Kata yang kedua? Habli. Iya. Mana yang kira-kira tidak dipahami bi-nya apa hablinya? Hablinya. Iya, bagus. Sekarang makin ringan ya, makin ringan tugas kita. Saya mau jelaskan ini dengan 2 pendekatan. Ibu-ibu yang sudah tahu lebih dahulu mohon bersabar karena penjelasan ini bukan bagi yang sudah tahu, tetapi ini bagi yang baru berproses untuk tahu. Coba Bu Ida, itu ya, Bu Ida. Ibu sering nggak dengar orang salah mengucap alhamdulillah? Enggak. Enggak ya. Ibu-ibu yang lain, sering nggak dengar orang salah mengucap atau salah membaca alhamdulillah? Terutama dari yang saudara-saudara kita dari Jawa. Pernah dengar. Alhamdulillah. Iya, baik. Sering orang, ya, beberapa orang itu ya, ini berdasarkan pengalaman supaya saya tidak buat-buat. Dalam berdasarkan pengalaman kita banyak saudara-saudara kita, terutama yang Jawa nih, di Jawa, nggak tahu karena memang masyarakat Indonesia itu mayoritas Jawa kali ya. Alhamdu jadi alkamdu. Hingga Abdul Hamid jadi Abdul Kamid. Tuh. Abdul Kamid jadinya. Itu. Muhammad Hasan jadinya muka macan. Nah, coba kira-kira apa yang terjadi Bu Ida dari alhamdu menjadi alkamdu? Salah arti. Ntar dulu, Ibu mah jauh banget itu. Arti mah nggak kelihatan. Alhamdu jadi alkamdu, apa yang terjadi? Hak berubah jadi kaf. Oke, pinter Bu Ida. Coba sekarang hak pada habel Ibu ubah jadi kaf. Dikabulkan. Ibu mah pinteran. Kabel. Hak jadi kaf. Kabeli. Jadi kabel. Iya, Kabel. habel bahasa Arab masuk bahasa Indonesia jadi kabel. Nah. Tahu kabel? Tahu. Iya, kabel itu bentuknya kayak apa? Kayak tali. Panjang. Panjang. Tuh, Tali. apa itu yang panjang itu? Sebut apa orang Tali. Indonesia? Tali. Tali. Itu. Ya. Itu jadi alhamdu menjadi alkamdu, terjadi juga pada habel menjadi kabel. Bukan kabel Betawi. Kalau kabel Betawi enak, bisa dimakan.
Kalau di Betawi namanya kabel, kalau di Jawa jadinya ratu. Nasi kebuli. Tahu kabelnya Betawi? Kebuli. Sate yang paling enak, sate kabel. Kebuli yang paling enak, kebuli kabel. Tahu kabel? Ada yang tahu? Saya kasih tahu kalau nggak tahu. Kabelnya Betawi kagak beli. Oh, Kalau di Jawa jadinya ratu, oratuku. beli. Baik. Itu. Oke, itu kata berikutnya ya, kata berikutnya. Mari kita lihat kata berikutnya. Di antara kata-kata yang kita lingkari ini ya. Lihat ya, kata-kata yang masih ada dalam lingkaran ya, dalam kata lingkaran ini itu coba dilihat apa ada kata yang memiliki 3 huruf yang sama. Yang mana nih? Yang mana nih? Ye, yang mana ye? Main tebak-tebakan ye. Ayo, yang mana ye? Kursornya dong, Pak, diituin. Apanya? Pak. Ibu-ibu yang melihat kata yang dilingkari, kata apa aja yang masih masuk dalam lingkaran? Mutafarriqoh sama Al-Awun. Ruku itu sama. Iya, baik. Betul ya. Betul. Mutafarriqoh itu mutafarriqoh itu memiliki 3 huruf yang sama dengan tafarraqu. Apa 3 huruf yang sama tersebut? Iya, ada fa, ada ro, dan ada qaf. Ya, ada fa, ada ro, dan ada qaf. Bu Ida masih ingat apa ilmunya tentang yang terkait ta marbutoh? Ada tidaknya tak ada atau tidak ada tak marbutoh tidak merubah arti. Iya, bagus. Nah, kira-kira begini nih yang akan saya bicarakan dari situ. Ini kan fa ro qaf ini kan tidak ada tak marbutohnya. Saya mau memunculkan tak marbutoh gitu ya. Nanti kalau setelah muncul tak marbutoh, Ibu tahu maknanya, yang lain juga, jika tahu maknanya ketika ada tak marbutoh, maka itu pula maknanya pada saat tak marbutohnya tidak ada. Oke ya? Bisa kita coba main tebak-tebakan? Ya, Pak Guru. Ya, boleh lah. Tuh, tuh, ada fa, ada ro, ada qaf, ada tak marbutohnya. Ini bisa dibaca firqoh. Bu Ida tahu firqoh? Enggak. Enggak tahu firqoh. Ada yang tahu firqoh? Umat Islam Jadi sekarang ini kelompok. gitu. Pecah belah. Pecah belah. Kok pecah belah kayak piring, kayak gelas, itu namanya pecah belah kalau begitu. Ini ngomongin firqoh. Tadi saya mau ini ungkapan ini sering terjadi ini ungkapan ini sering kita dengar kalau kita bicara tentang kondisi ya. Kalau kita bicara tentang kondisi umat Islam. Mengapa umat Islam setiap kali ada pemilu, setiap kali ada momen-momen besar, itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Katanya karena di dalam umat Islam itu banyak firqoh-firqoh. Bercerai-berai. Banyak firqoh kok banyak bercerai-berai gitu. Banyak firqoh. Golongan. Nah, banyak firqoh. Banyak. Lihat aja, ormasnya aja udah banyak tuh. Ada firqoh NU, ada firqoh Muhammadiyah, ada firqoh Al-Wasliyah, ada firqoh Persis, ada firqoh Persis.
Untuk partai aja banyak itu. Ada firqah PKS, ada firqahnya, sehingga ada firqah PKB, ada firqah Bulan Bintang, yang baru firqah Umat, ada lagi ya firqah apa sebelumnya Masyumi yang bangkit kembali gitu. Itulah yang menyebabkan umat Islam tidak bersatu karena terlalu banyak firqah gitu. Dalam konteks tadi apa berarti maksudnya firqah? Golongan. Kelompok. Golongan. Ya, kelompok atau golongan. Golongan. Nah, ketika ada firqah-firqah menyebabkan umat Islam menjadi terpecah-pecah. Ya. Jadi terpecah-pecah, kalau kata ibu-ibu jadi pecah belah. Tuh, kayak bayangkan kalau pecah belah itu kayak piring atau Terpecah ke belah. gelas. Ya, gelas itu. Gimana kalau udah pecah? Itu kalau udah pecah mau disambung gimana? Itu bisa sih sambung tapi tetap aja bekasnya tidak akan pernah hilang. Itu ya kata mutafarriqah. Ada makna kelompok-kelompok tadi ya, firqah-firqah. Ya, firqah-firqah. Kata ini sebenarnya ya, kata ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di buku 2. Apa? Coba ya, coba diingat-ingat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Terus kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Terus apa katanya? Nah, itu dia dulu di bahasa Arab Qurani 2. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Apa maknanya dulu? Aduh, sinyalku. Apa maknanya dulu? La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Janganlah kalian nufarriqu. Jangan kalian berkelompok-kelompok. La nufarriqu. Tidak membedakan. Tidak ada perbedaan. Hah? Tidak ada yang membedakan. La nu Tidak. Penuhnya itu berarti majhul ya. Ini prinsip ditinggalkan nih sama Bu Penny. Yang penting huruf dulu, soal bunyi belakangan. La nufarriku. Kami tidak berkelompok. Ini kelihatannya memang itu ya. Coba kita lihat ya pelajaran kita di apa itu ya, di buku 2. Atau kalau di buku 2 tidak, maka jejaknya bisa dicari di buku 3. Coba pelajaran 15 ya, pelajaran 15. Tentang Al-Qadir. Al-Qadir wa ibaduhus salihun. Al-Qadir. Tadi tidak membedakan kami. Ininya kami. Baru ngeh dia. Sudah? Coba lihat di mufradatnya. Lihat di mufradat yang nomor 6 itu kan. La nufarriqu baina ahadin. Kemarin Tidak baru membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Kami tidak membeda-bedakan antara dari itu gitu ya. Tuh. Lalu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya gitu ya? Ceritanya adalah modal pertama fa
ro kof. Ya, fa ro kof. Lalu di 3 tambah 1 mengikuti pola fa'ala yufa'ilu taf'il. Apa jadinya? Tafarraqu. Rokok. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Fa'il. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Modalnya fa ro kof. Pak rokok. Yufarriqu. Yufarriqu. Takfir. Farik. Iya, bagus nih. Bagus nih. Ini cukup menguatkan bahwa kita memang jarang berlatih ya. Ini memang kita jarang berlatih. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'il. Farraqa yufarriqu tafriq. Tafriq. Iya, itu ya. Tuh. Ini juga ini kalau di awal-awal surat ya, surat Al-Baqarah juga itu di antara cerita Harut dan Marut gitu ya. Masih ingat cerita Harut dan Marut? Sulaiman. Ya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Nah, itu kan ceritanya Bani Israel ya, belajar sihir. Sihir untuk apa? Untuk memisahkan antara pasangan gitu. Suami istri. Ya, suami istri. Yufarriqu. Kemudian di 3 tambah 2 mengikuti pola tafa'ala ya tafa'alu. Bagaimana jadinya? Tafa'ala ya tafa'alu. Farroko. Yutafarrik. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafarraqa ya Rokok. Ya tafarraqu. Iya, itu dia. Oke, ya. Itu dia jadinya. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Kita lanjutkan ya, itu jadi berpecah belah katanya tadi, berkelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok. Nah, coba lihat sekarang. Wa'tasimu itu lawan dari tafarroku. Wa'tasimu itu sebagai lawan dari tafarroku. Dari mana tahu? Lihat saja itu. Wa'tasimu itu positif. Tafarroku negatif. Nah, karena ada laknya. Gitu ya. Tuh. Jadi kira-kira apa makna wa'tasimunya? Bersatu. Satu. Ya. Lalu gitu ya. Ya, lalu bagaimana caranya supaya bersatu ya? Bihablillah. Berpegang. Pada tali. Berpegang. Jadi gitu ya. Pesannya adalah berpegang teguh bihablillah. Ya, berpegang teguh, berpegang bihablillah. Kan ini tadi ada kabel ya, kabel tadi kemudian jadi tali. Nah, ini ada larangan berpecah belah. Supaya tidak berpecah belah harus bersatu. Bagaimana caranya bersatu? Ada tali, tali diapakan? Biar bersatu. Dipegang ya, dipegang gitu. Itu jadi ya, langsung jadi tafarroku dengan wa'tasimu. Itu ya, bisa dapat sekaligus untuk memahami makna kata tersebut. Tafarroku kemudian wa'tasimu. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya.
kata apa? Kata apa yang ya? Coba lihat kata qabail. Ya, kata apa? Qabail. Baik. Coba yang ada problem, artinya yang belum memahami kata qabail tadi, diamati dan diprediksi kira-kira gitu apa 3 huruf pokoknya. Qaf, ba, lam. Iya, bagus. Saya akan menulis sebuah kata. Ya, tugasnya apa? Coba lihat apakah di dalam kata yang saya tulis berikut ini 3 huruf tersebut terlihat. Iya. Apa terlihat 3 huruf yang tadi ada pada kata qabail? Terlihat, Pak Guru. Iya, berarti kata qabilah dengan qabail maknanya sama. Kan udah jadi bahasa Indonesia, qabilah ya? Qabilah udah jadi bahasa Indonesia ya? Masuk bahasa Indonesia jadinya apa? Kontingen. Apaan? Jadi kabilah. Itu kapilah kali itu yang itunya kapilah. Iya. Anjing kabilah. menggonggong. Kontingen. Anjing menggonggong. Kabilah. Ya, jadi kabilah. Dalam bahasa Indonesia sendiri kata kabilah itu sinonim dengan kata apa? Kelompok. Iya, apalagi? Golongan. Apalagi? Suku. Kontingen. Kontingen. Apalagi? Daerah. Apa iya? Kabilah itu Daerah. daerah. Suku. Ya, kalau daerah jauh saya rasa itu kalau daerah itu. Ini sebenarnya ya, sebenarnya ibu-ibu ya pernah kita pelajari di pelajaran 2 ya. Yaitu atau di buku 2 atau di buku 3 ya. Apa katanya di situ? Tuh. Ya. Katakannya li ta'arofu. Apa katanya? Khalaqnakum apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ya wa ja'alnakum bainakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Ya. Lita'arafu. Ada kata syu'uban wa qabaila. Ada kata syu'uban wa qabaila. Dulu kita pernah belajar itu ya. Dulu kita pernah belajar terkait dengan kata ta'arofu, lalu muncul di dalamnya kata qabaila. Ya, qabaila. Iya. Coba mohon ibu-ibu, ya karena ibu-ibu semua ini berkenan membuka pelajaran 18. Sudah? Sudah, Pak Guru. Ya, bagus. Lalu coba ke Tanmiyatul Mufradat nomor 2. Ta'arafah. Iya, bagus. Nah, coba sekarang lihat di situ. Sebelum Tanmiyatul Mufradat nomor 3, ada surah Al-Hujurat nomor 13. Sebelum tanmiyat. Ya, sebelum Tanmiyatul Mufradat. Ya. Ya Kalau- ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Zakarnya jangan kepanjangan, zakarnya. Min zakarin zakariu wa unsa wa ja'alna. Enggak panjang kan zakarnya? Enggak. Zakarin wa
Iya. Ya enggak. Zakariu. Hmm. Zakariu. Terus? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, itu tuh dulu ya. Tuh. Itu dia yang pernah kita pelajari. Oke, baik. Itu dia kata qabail. Itu kata qabail. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Nih, kata apa berikutnya? Pada ungkapan fa'allafa. Ya, ungkapan apa? Baik. Itu satu potong. Tetap kita pakai ilmu itu. Itu satu kata atau lebih dari satu kata? Coba ditebak. Lebih dari satu kata. Baik. Berapa kata kalau lebih dari satu? 2. Yang 2 itu yang mana? Fa sama lafa. Fa sama lapa. Nah, itu satu pendapat. Ada fa sama lapa. Yang lain? Fa sama alafa. Fa sama alafa. Alafa. Apa? Yang 2 itu? Fa dan alafa. Iya, Alafa. baik. Ada fa dengan ada al-lapa. Mana yang belum dipahami apa fa-nya atau al-lapanya? Alafa. Alafanya. Nah, berarti lain waktu kalau bertanya, itu apa makna al-lafa di dalam ungkapan fa'al-lapa? Nah, gitu kira-kira. Biar kita lebih singkat ininya, lebih singkat diskusi. Tadi saya melingkari fa'al-lapa satu paket karena nyebutnya satu paket. Karena bisa jadi nanti, ya bisa jadi nanti ketika dia dibaca dan diduga sebagai satu kata tak terpahami. Tetapi ketika dia sudah dipecah, bisa jadi oh itu makna masing-masing. Gitu. Nah, tapi kalau ini ada ya yang belum dipahami ya, yang mana? Alafa. Ya, baik. Nah, seperti biasa, ya seperti biasa. Coba diprediksi di situ 3 huruf pokoknya apa? Hamzah, lam, fa. Ada hamzah, ada lam, fa. Di situ ya ada tasdid tidak? Ada. Itu mengindikasikan apa yang diingat ya? Kalau ada tasdid mengindikasikan makna apa? Banyak. Jamak. Ya, baik. Jangan ya, jangan disamakan antara banyak dengan jamak. Itu beda ceritanya ya. Kalau jamak ya ilmu kita itu ya jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir itu yang disebut dengan jamak. Tapi kalau banyak ya banyak aja gitu. Banyak. Seperti kata alama itu kan ada makna banyak ya. Ada banyak apa di situ? Banyak ilmu, tapi bukan berarti bahwa alama itu jamak. Enggak, alama itu tunggal. Domirnya huwa, itu maksud saya Jigi. Kalau banyak, kalau jamak, jamak gitu. Ini di al-lafa ini yang terpahami makna jamak apa makna banyak? Banyak. Iya, baik, bagus. Apalagi yang terpahami dari adanya tasdid seperti pada kata al-lafa? Ya, itu ayat. Apalagi? Kalau sudah habis, katakan sudah habis. Sudah habis. Oh, baik. Coba ibu-ibu kembali kita ke buku 1, gambar hujan. Gambar hujan. Ya. Atau ya kalau tidak di itu biar lebih cepat pelajarannya pelajaran 12.
Apa ya di situ? Atau pelajaran 10? Ya, baik. Ke pelajaran 10 coba. Lihat ke Tanmiyatul Mufrodat yang nomor 6. Sudah di Tanmiyatul Mufrodat nomor 6? Enggak, bukan begitu atuh pertanyaannya. Sudah belum? Yang ada gambar hujannya, ya. Ya udah gitu aja jawabannya. Biar hemat kuota, apalagi yang lemah sinyal. Apalagi yang lemah sinyal. Kalau saya bilang sudah di Tanmiyatul Mufradat nomor 6, kalau sudah bilang sudah gitu. Baik, kita lanjutkan. Di situ kata anzala yunzilu maknanya sama dengan apa? Anzala yunazzilu. Bagus. Anzala yunzilu maknanya apa? Menurunkan. Apa maknanya? Menurunkan. Ya, bagus. Berarti nazala yunazilu juga maknanya apa? Menurunkan. Bagus. Kalau di anzala penanda mekannya adalah Hamzah. hamzah. Kalau di nazala penanda mekannya adalah Tasdid. tasdid. Berarti ini juga bisa dipahami bahwa kata ini memiliki makna mekan. Titik mekan ya itu dulu kan berdasarkan ilmu yang kita miliki. Mekan. Mengapakan ya, itu mengapakan nanti kita cari berikutnya. 3 huruf pokoknya apa tadi? Hamzah, lam, fa. Ya bagus. Kalau dari ro ha mim bisa menjadi rohim. Dari kaf sa ro bisa jadi kathir. Berarti kalau dari hamzah lam fa bisa jadi Alif. iya, bagus. Apa maknanya alif? Apa? Satu. Bagus. 1. Berarti kalau menjadi alafa Menyatukan. pinter banget, pinter banget. Ah, keren banget. Tuh. Oke, udah dapat kan? Di mana sulitnya bahasa Arab? Sulit Pak Guru dapat menyatukan. Sulitnya? Sulitnya mana? Beriku-liku. Enggak, saya kasih tahu saya sulitnya di mana sulitnya? Sulit Pak Guru. Coba mari saya tahu. Mari ya kita lihat pelan-pelan. Siapa yang sulit menduga 3 huruf dasar di al-lafa? Huruf dasar nggak sulit. Oke, bagus. Oke, kita cari jejaknya. Di mana sulitnya? Baik, berikutnya. Siapa yang sulit untuk memahami perubahan bahwa dari alif, hamzah, lam, fa bisa berkembang menjadi alif? Siapa yang sulit? Bingung itu kalau nggak dikasih. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, siapa yang sulit untuk bisa merubah dari ro ha mim menjadi rohim atau dari hamzah lam fa menjadi alif? Siapa yang sulit? Saya. Apa sulitnya, Bu Ida, dari hamzah lam fa jadi alif? Bukankah hanya dengan tambahkan ya saja berubah jadi alif? Tambahkan ya berubah jadi alif. Susah nggak? Maksud saya susah nggak merubah dari ro ha mim menjadi rohim, dari kaf sa ro jadi kathir, dari hamzah lam fa jadi alif. Susah nggak? Sekarang sudah nggak susah. Tadi Enggak, kan belum. maksud saya bukan. Maksudnya susah nggak mengubahnya? Enggak susah. Enggak susah. Soal bahwa soal nggak kepikiran ke sana lain lagi cerita. Oh iya Pak Guru. Soal nggak kepikiran ke situ mah cerita lain. Oke Pak Guru.
Nah, lalu Ntar mari kalau ketemu lagi kita kayak lanjutkan begini, berikutnya. dirubah-rubah. Kita lanjutkan. Siapa yang sulit untuk menduga bahwa alif jadinya 1? Iya. Enggak sulit sebenarnya. Tetapi di mana problemnya kita nggak langsung ke situ? Kita memang nggak biasa belajar dengan cara memikirkan hubungan antara satu dengan yang lain, gitu. Ya. Maka peran saya adalah membantu ibu-ibu untuk memahami sesuatu dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya. Gitu. Ya. Gitu tuh posisinya. Oke. Mari kita Itu lanjutkan yang saya- berikutnya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan ya. Itu tadi udah ketemu ya, menyatukan. Kira-kira ini namanya huruf apa gitu ya? Saya mau bertanya begitu. Tapi sebentar saya cari papan tulisnya dulu. Apa pertanyaan ini adalah huruf apa gitu ya? Lihat di atas. Ya. Iya, Iya. bagus. Alif. Huruf apa? Alif. Iya. Huruf apa? Ya. Ya. Oke, bagus. Siapa yang punya ilmu bahwa ya nggak ada titiknya? Siapa yang punya ilmu bahwa ya nggak ada titiknya? Alif. Aneh nggak pertanyaan saya? Siapa yang punya ilmu bahwa ya nggak ada titiknya? Bahwa nggak ada titiknya. Itu Apa Atau- ya? Lupa mau ngungkapinnya. Ada nggak begitu bahwa ya, kalau pertanyaannya ya itu ada titiknya apa tidak? Ada. Nah, Ada titik- ini yang ada saya tulis titiknya. tadi, ada titiknya tidak? Sudah. Tidak ada. Lalu bagaimana bisa disebut dengan ya? Itu untuk alif bengkok itu loh. Oh, Bang. bilang alif dong kalau begitu. Bilang alif dong. Alif. Iya, alif. Ya, Oh, jangan gitu bilang ya. ya kalau begitu. Nah, coba lihat sekarang. Dua huruf tadi adalah huruf ya. Namanya huruf alif. Ketika itu, yang pertama kan lurus. Lalu Iya. yang kedua jadi bengkok. Ya. Kalau sesuatu yang bisa dibengkokkan itu, dibentokkan dengan mudah gitu, nggak perlu pakai dipanasin ya. Itu namanya lentur apa tidak? Lentur. Lentur. Karena itulah disebut dengan alif, karena dia lentur. Itu, ya, karena lentur. Nah, berarti gitu, al-lafa bisa bermakna Alif. Alif. Ini titik terakhirnya nih, nggak sampai klimaks nih. Kalau bisa Betul. begitu, kan alif berarti sifatnya Lentur. lentur. Berarti Lentur. al-lafa bisa bermakna Lentur. melenturkan. Melenturkan. Jadi melenturkan gitu. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Kalau yang nggak bisa dibengkokkan, yang nggak bisa dibengkokkan, gitu, nggak bisa diubah-ubah begitu, itu namanya apa namanya? Yang tidak bisa ya. Itu nama kaku ya, kata lain ya, kaku ya. Itu yang buas apa yang jinak? Buas. Yang buas. Yang nggak bisa dilenturkan. Iya, buas. Jadi kalau buas berarti tidak bisa dilenturkan, gitu ya? Emang persamaannya buas ya, Pak? Enggak, bukan pertanyaan, bukan begitu, atuh. Nanti kalau ibu pakai jalan berpikir ibu sendiri, lama ketemunya kita. Iya. Lama. Ikutin ilustrasinya biar cepat sampai. Nih, walaupun tujuan kita sama, tapi kalau mau Jadi kelihatan bareng-bareng, kalau mau bareng-bareng, ikutin satu itu. Pertanyaan saya, Oke. kalau yang nggak bisa dilenturkan, itu namanya buas atau bukan? Buas. Buas. Berarti yang bisa dilenturkan itu namanya Jinak. 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 Berarti al-lafa bisa bermakna Menjinak. menjinakkan.
Nah, coba sekarang ibu-ibu cari kata lain yang semakna dengan itu. Menyatukan, melenturkan, menjinakkan. Apa coba? Saya hitung sampai 5. Kalau nggak ada, saya tambahkan. Apa? Melembutkan. Nah, pinter. Pinter. Apalagi? Menyatukan, menjinakkan, melenturkan, melembutkan. Apalagi? Oke, Sudah kalau kehabisan udah. Sudah kata-kata. habis. Nah, nanti dengan demikian ibu-ibu, apa yang sedang saya bangun dengan cara ini itu untuk tidak terlalu bergantung pada hafalan. Kalau kita sadar, maaf kita ya, bukan kita kali, nggak apa-apa lah kita kan sadar bahwa kita faktor U kita itu pengaruhnya besar. Iya. Coba tuh, yang menurut saya itu nggak sinkron cara kita yang tidak bersikap nggak sinkron apa. Kita sudah tahu bahwa kita faktor U-nya besar, lupanya cepat, kok belajar ngandelin ingatan. Jadi gurunya, pengajarnya diajarin blas, bed, dag, duk. Itu bablas angin ini. Seberapa besar yang bisa kita ingat dengan faktor U kita yang sudah besar, daya ingat kita yang sudah melemah. Tapi saya optimis. Orang-orang yang seperti ibu-ibu ini, daya nalarnya itu pasti bagus. Bukan lagi seperti anak-anak. Bagus tuh nalarnya. Sehingga bisa tadi itu coba kan, wah melembutkan. Gitu ya. Itu kan bagus tuh. Alif 1. Keren itu. Alif 1. Keren itu. Coba itu. Pernah nggak ada yang ngasih tahu alif 1? Enggak, saya juga nggak pernah ngasih tahu. Itu ingat kakek saya itu, Kak. Ingat kakek saya pernah ngomong gitu. Tuh, namanya nalar itu. Namanya nalar. Dihubungkan satu dengan yang lain. Baik. Kita lanjutkan berikutnya ya. Coba ya ditebak-tebak nih. Ada yang ingat nggak jamak dari jism? Jismun. Ada yang ingat nggak? Jamak dari kata jismun. Enggak ya? Ada buku ini nggak? Ada buku kamus 2 nggak? Ada Pak Guru. Nah, coba dibuka itu yang daftar jamak. Simpennya jauh di mana ya? Yang dekat aja, yang dekat. Yang dekat ya. Daftar jamak taksir. Sebelum halaman 1. Iya. 1822. Isem. Kalau jamak rukun ada yang ingat nggak? Ya. Jamak rukun. Jamak dari kata ruknun. Enggak. Oke, udah ketemu tadi? Daftar jamak taksir di kamus BAKI 2. Udah. Oke, coba silakan dibaca. Ibn gitu. Iya. Abna. Terus. Ji ikhwah. Terus. Uzun azan. Ilah alihah. Amri umur. Imro'ah. Nisa. Iya. Hadis. Ahadis. Iya, terus. Ahkam. Hikmah. Ahya. Terus. Khoti'ah. Khotoya. Khair. Diyar. Zamb. Zunub. Rabbi. Arbab. Rahim. Arham. Rusul. Rukun. Arkan. Ya, itu tadi yang lupa. Rukun jamaknya arkan. Terus. Surah. Suar. Su'ub. Iya. Asya. Terus. Sahib. Ashab. Iya. Sadri. Syudur. Sodiq.
asdiqo, Terus? sonam, asnam, Iya. surah, suar, Iya. tolib, tulab, Iya. alim, ulama, Iya. abad, ibad, udu, Aduun. aduun, ada, Oke, sampai di situ dulu. Aduun Iya. paham nggak maknanya? Aduun. Musuh. Wida, aduun. ya, Paham Enggak, makna enggak. aduun? enggak, Iya, ada ungkapan begini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Tuh. oh, Tahu nggak itu dalam bahasa Indonesia? Adu-adu itu, diadu-adu gitu. Adu-adu itu. Ngadu itu. Kan tahu ayam nggak? Tahu ayam nggak? ya sabung ayam, Sabung ayam. Ayam itu pada dasarnya antara satu dengan yang lainnya itu kalau nggak ada sebab, itu bermusuhan nggak? Enggak. Tapi coba kalau diadu-adu, apa? iya, bermusuhan, Bermusuhan. Itu. Udah aja masuk tuh bahasa Indonesia. Adu-adu gitu. Adu domba, Berarti adu musuh domba. ya, iya, aduh, Ya, itu ya. Jadi kita punya problem apa? Ini antara bentuk tunggal dan bentuk jamak, terutama jamak taksir itu sering terjadi kalau tunggalnya tahu, jamaknya kita nggak tahu. Nah, itu bisa jadi. Maka kata aduun itu sudah dipelajari di buku 2. Ya, di buku 2 sebagai apa namanya? Untuk penguatnya adalah kata aduun masuk ke dalam daftar jamak taksir. Ya. Aduun itu tunggalnya, itu kalau kita mau adu-adu gitu, adu domba. Namanya diadu domba itu kan maksudnya bukan hanya sekedar kayak domba, kemudian itu kan dijadikan supaya bermusuh-musuhan. Itu bahasa kita ya, adu. Yuk, diadu-adu. Kayak jangkrik itu kan enggak, itu kan bukan binatang yang itu sebenarnya kan jinak dia, tapi kalau udah diadu-adu, adu-adu bisa saling makan dia. Oke, baik. Nah, mari kita lihat berikutnya, masih ada 3 kata yang tadi masuk di dalam radar kata yang belum dipahami gitu. Ada kata at-ta'awun. Coba di pelajaran kita sebelumnya ya, di pelajaran kita al-akhlaq al-karimah coba. Atau al-akhlaq al-adab as-samiyah. Di pelajaran 28, apa saja yang termasuk di dalam al-adab as-samiyah fil Quran? Coba lihat yang nomor 2 apa di situ? At-ta'awunu 'alal khair. Masih ingat itu? Mengucapkan saling tolong menolong. Nah, itulah dia. Samalah ceritanya. At-ta'awun di sana mungkin karena ada wa-nya di sini. Di situ kan at-ta'awun, di sini wat-ta'awun. Apa ya? Nah, bisa jadi gara-gara itu tadi lupa ilmu, satu potong belum tentu satu kata. Gitu. Jadi wa ini sendiri, at-ta'awun itu kata sendiri. Sudah kita pernah pelajari, itu bermakna tolong menolong. Ya, atau kalau mau ditambahkan saling juga memungkinkan bermakna saling tolong menolong. Itu. Yang berikutnya ada 2 kata di sini. Itu. Ada kata ini. Coba kita lihat ya, Bu Ida dan yang lain. Coba dibaca ulang. Dibaca ulang paragraf pertama, lalu manfaatkan konteks untuk memahami. Coba Bu Penny itunya di mikrofonnya mute dulu.
Hurubu. Bu Penny. Oke, baik. Nah, coba sekarang Bu Ida dan ibu-ibu, ini kan ada 2 kata yang tersisa di paragraf pertama. Saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk menebak maknanya berdasarkan konteks yang ada. Ya, coba silakan. Coba dibaca paragraf pertama. Kana al-arabu qabail mutafarriqatan wa kasurat Huruf. bainahumul hurub. Terus. Faja'al Qur'an wa 'allamahumul ukhuwata wat ta'awun wa asbahu ummatan wahidatan qawiyah. Iya. Kira-kira apa maknanya? Al-hurub dan qawiyah. Tebak aja tuh yang kira-kira terpikir dulu ya. Yang kira-kira terbersit di dalam benak ibu. Pecah belah, banyak yang berpecah belah, yang mereka Nih pakai kekuatan nalarnya ya, kekuatan nalarnya. Keberanian untuk berkreativitas, memahami dengan menebak-nebak berdasarkan konteks. Antara huruf dahulu suku Arab Kalau ternyata tidak juga tertebak, oke. Kalau ternyata tidak tertebak, tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Hurubu ada nih Pak Guru. Jangan begitu, Pak. Nggak mikir itu mah. Kalau soal ada, mau buka aja kamus, selesai ceritanya. Perang, Pak Guru, perang. Iya, oke. Yang mana yang perang? Huruf. Iya, bagus. Prediksinya cocok. Terus berikutnya. Maka datanglah Al-Quran dan mengajarkan mereka ukhuwah saling tolong menolong, saling ummah wahidah qawiyah kuat. Nah, pinter. Itulah dia. Kekuatan nalar, kekuatan konteks, bisa memahami, tidak harus dengan buka kamus. Ya, Bu Siti Salama. Itu kita punya potensi di dalam diri kita untuk bisa memahami makna ungkapan, makna kata dengan cara melihat hubungan antara satu kata dengan kata yang lain, dengan melihat sebelumnya, lihat sesudahnya. Coba kita baca sekali lagi bersama-sama untuk memantapkan pemahaman yang sudah kita miliki terkait dengan isi pada paragraf ini. Kanal Arabu qabaila mutafarriqah wa kathurat bainahumul hurub. Faja'al Qur'anu wa 'allamahumul ukhuwah wat ta'awun. Fa asbahu ummatan wahidatan qawiyah. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu
Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Iya, apalagi kalau lihat buku yang cetakan baru itu atau cetakan lama juga mungkin ada ya. Itu ada gambarnya, itu gambar al-hurub. Iya. Ya, minta waktunya sedikit lagi Ibu. Ibu sekalian, ini ada satu paragraf terakhir singkat yang menjelaskan tentang bagaimana bangsa Arab dahulu sebelum Al-Qur'an datang. Ya, silakan. Wa kana fil arabi ka ghairihim minal umami uyubun muntashirah min riban wa khamrin wa fahishatin wa ghairiha. Faja al-Qur'anu bi adabihi samiyah fatahharahum min uyubihim fa asbahu ummatan lahum akhlaqun karimatun wa adabun samiyatun. Iya, baik. Ini adalah paragraf terakhir pada pelajaran yang ke-29. Silahkan kalau ada yang belum terpahami maknanya kita bahas sebentar sebelum kajian kita pada sore hari ini berakhir. Dalam wa ghairihim minal umam. Ka ghairihim. Itu satu kata apa lebih dari satu? Lebih dari satu. Ka ghairinya aja. Surat Al-Fatihah coba. Ghairil. Apa itu? Ghair. Bukan. Lain apa? Makna lain dari bukan? Kamu jangan sesat. Bukan. Selain. Iya. Selain. Ah, bisa. Berarti kagairihim. Selain mereka. Ada kaknya, ada kaknya. Kak itu. Dulu kita pertama kali ketemu di kalla, apa maknanya? Kalla. Jangan begitu. Yang mana yang bermakna jangan? La. Berarti kaknya? Begitu. Apa maksudnya begitu? Begitu. Aduh lupa saya apa ya begitu. Ayo, bukan soal lupa nih, nalarnya. Apa maksudnya begitu? Oh begitu, nah gitu tuh. Si mak pengkolan. Oh begitu, apa maksudnya? Oh begitu. Apa? Oh begitu. Oh begitu. Nggak ketebak? Bukan. Nggak ketebak? Begitu, maksudnya seperti itu. Ah iya, seperti itu. Berarti kak itu bisa bermakna seperti. Ini bukan soal lupa, ini mah nalar aja tuh. Oh begitu. Seperti selain mereka. Iya. Dari rumah. Seperti sudah habis? Uyubun. Iya, prediksi aja 3 huruf yang pokok. Ain ya, Mbak. Kebaca Uyub. apa kalau begitu? Uyub. Ain ya ba. Ya. Ya, kalau ya apa? Biasanya bunyinya apa? I. Iya, berarti kalau ain ya ba jadinya Aib. iya. Nalar aja. Tapi ingat ya, huruf yang utama.
Ainnya bisa bunyinya A, bisa bunyinya I, bisa bunyinya U, A, I, U. Muntasyirah. Muntasyirah. Muntasyirah, Pak Guru. Pelajaran kita sebelumnya udah belum? Masyaallah. Muntasyirah. Iya. Kayaknya udah. Terpecah belah. Ini yang bicara tentang nuzulul Quran tadrijian. Ingat nggak? Nuzulul Quran tadrijian. Katanya begini, la siyama annal ummiyata muntasyiratan. Ayo, ini easy come easy go nih kayaknya. Easy come easy go. Menyebarkan, tersebar. Iya, Lebar. itu. Nanti untuk meyakinkannya dibaca pada pelajaran kita, ya judulnya adalah Nuzulul Quran Tadrijian. Ya. Pelajaran 26 itu. Riba ini riba, Pak Guru. Riba ini Iya, riba. betul. Wah, khomerin minuman keras. Iya, betul. Khomer. Hmm. Fahisyatin. Fahisyah. Hisyatin. Fahisyatin. Hisyatin, Pak Guru. Ah, iya. Itu kalau Ibu pernah itu nggak ingat-ingat ayat Al-Quran yang melarang untuk mendekati zina? Ya, fahisyah. Fahisyah. Coba, ingat nggak itu? Ingat, Keji. Iya, Keji. baik. perbuatan keji. Ya, ada yang ingat itu ya? Apa, Pak Hisya? Perbuatan keji. Iya. Oke. Perbuatan keji. Ya, ada bisa ya. Fatoharo. Maka Sudah? Toharo ini mereka dibersihkan gitu, Pak Guru. Dari Mereka mana mensucikan. diknya? Dari mana diknya? Enggak ada ya, mensucikan. Lalu Iya, betul. mereka membersihkan kan Dari mana merekanya? Hum. dari Home itu subjek apa objek? Objek. Jadi jangan ditaruh di depan kalau dia jadi objek. Oh. jangan ditaruh Ingat di itu depan. bahasa Indonesia yang di depan itu subjek, kalau objek taruh di belakang. Belakang. Iya, iya. Maka membersihkan mereka. Siapa yang membersihkan? Mereka Enggak dong, mereka kan objek. Mereka Apa? dibersihkan dari Enggak usah, di-nya enggak ada, enggak usah pakai di. maka membersihkan Siapa mereka. yang membersihkan? Iya, sebentar, Pak. Oh iya, kirain. Orang kalau diam itu saya berpikir, saya juga berpikir. Kalau berbunyi, saya kira dia udah berkesimpulan. Jadi saya nanya, kesimpulannya siapa yang membersihkan? Kadang-kadang Al-Quran. iya, Al-Quran. Hum itu pinter. subjek. Al-Quran, Nah, iya. pinter. Hum itu subjek, Pak. Maka membersihkan mereka min uyuni, Oke. min Bu, uyunihim, min Ini uyuni. keselio ini, Bu Mala sama Bu Mila ini. Bu Milanya nggak ada Bu Mala. Bu Mala, coba lihat di ini, di buku 2 boleh, di buku 2 sebelum pelajaran 1. Membersihkan mereka Kalau dari disebut aib. dengan domir mutasil dengan munfasil, Bu Mala ya, Bu Mala ya, Bu Mala. Bu Mala itu familiar nggak? Mutasil dan munfasil.
Iya, familiar. Ya, Sampai yang ke tajwid tuh. yang untuk bukan ini mah domir, ini bukan di tajwid ini. Kalau tajwid mah saya angkat tangan ditanya mad silaturahim. Mad Kamu bisa silaturahim. Ya aja, udah, Bapak. masa lalu itu masa lalu, Pak. Saya lupa. Nih, domir Masih ingat aja. mutasil dengan domir munfasil gitu. Mana yang itu untuk subjek? Apa domir mutasil, apa domir munfasil? Yang untuk subjek. Mumpasil Iya. untuk subjek. Iya, sedangkan hum ini munfasil apa mutasil? Ini namanya mutasil, berarti bukan sebagai subjek. Mutasil dua Iya. kata ya. Iya. Oh iya. Belum ngerti tuh, Pak. Apanya? Biaki Ya 2. itu. Itu di Biaki 2. Iya, tapi Iya. belum itu Pak Guru. Ya, nanti Tajwid. dibahas. Bukan Iya, iya. itu. Kalau di tajwid ada mad ya, madnya kalau ini udah domir. Mad wajib mutasil, mad wajib munfasil. Mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Kita dulu, Pak. Pak asbahu ummatalahum. Oh, jadi Pak Guru kalau dia dua kata dia isim itu bukan jadi subjek ya, Pak Guru ya? Enggak, kalau yang menjadi subjek itu yang mutasil. Mutasil itu Yang sendiri ya. Ya, mutasil itu dia dia tidak bergabung, dia mandiri dia. Kalau yang mumpasil itu kan mandiri dia. Tadi soalnya Pak tadi sama Pak Iwan ceritanya tentang itu. Iya benar. Sama Pak Iwan kan, Bu. Mulai enak ya, ya, Pak Iwan itu ya. Mulai enak. Iya, yang isimnya itu jadi Pak Iwan. No gibah. Ya. Kalau bilang enak kan bagus tuh, enggak. Kalau gibah itu tuh. Dhamir munfasil dan dhamir mutasil. Itu di BAQ 2 itu munculnya di BAQ 2. Dulu nih saya cerita ya. Nah, saya cerita. Kalau dulu begini ilmunya, ada domir mandiri gitu. Ada domir bersambung, ada penanda domir bentuk 1, ada penanda domir bentuk 2, ada penanda domir bentuk 5. Itu tuh cerita kita waktu masih di BAQ 1. Oh, Ingat kan? Nah, lalu begitu makin pintar di BAQ 2, digunakanlah istilah yang beda. Domir domir mandiri kata kita dulu di BAQ 2 jadinya domir munfasil. Domir bersambung, domir muttasil. Penanda domir dibentuk 1 itu nanti kaitannya dengan fa'il. Penanda domir dibentuk 2, penanda domir dibentuk 5 nanti kaitannya dengan fa'il gitu. Oke. Memang keuntungannya bila perlu ya dengan siapa saja lah ibu-ibu kalau belajar itu sebisanya tuntas dengan satu orang. Bagus itu. Seperti yang tadi wah mulai enak itu artinya udah nyambung kan bahasa lainnya, nyambung. Karena kalau kemarin-kemarin kan banyak yang belum bersambung ilmunya. Karena apa? Karena baru mulai. Coba kalau dari awal itu dirunut bisa nyambung itu. Kalau pakai Quran nyambung Pak Guru. Soalnya suka kadang pakai diktat. Iya. Sekarang udah mulai ke Quran. Oh sekarang. gitu ya. Udah kembali ke Quran dan hadis ya. Saya juga udah mulai fokus ngikutinnya. Biasanya yang penting absen aja. Oke, berikutnya ada lagi? Ada lagi? Enggak ada Pak Guru. Oke, baik. Jika demikian, alhamdulillah kita sudah tuntas mengkaji materi bacaan pada pelajaran kita yang ke-29 ini. Sebagai tindak lanjutnya, ibu-ibu, mohon berkenan untuk menuliskan apa yang ibu-ibu pahami dari judul ini. Ya, judul gitu, judul per kalimat itunya ya, penandanya kalimat pertama, kalimat kedua di paragraf ini dan sebagainya.
sebagai usaha kita untuk melihat tingkat pemahaman yang sudah dimiliki. Mohon ibu-ibu jangan menganggap ini pengadilan sehingga nanti kesimpulannya ada yang salah dan benar, siapa yang dihukum dan siapa yang dapat pujian. Tidak. Ini semua adalah usaha kita bersama untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, menguatkan yang lemah, mengangkat yang jatuh. Itu Dari yang 3 paragraf ini Pak Guru. dari pertama, dari judulnya Atharul Quran fil Oh. Arab. Iya, iya. Oke. Oke ya. Usahakan ini sudah selesai sebelum hari Jumat kita bertemu. Ya, sebelum Jumat pada pekan depan kita bertemu, ibu-ibu sudah menyelesaikan latihan itu. Dan tolong sampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir pada sore hari ini. Ada Iya, Pak Guru, insya Allah. siapa yang tidak hadir? Ada Bu Mila, siapa lagi? Bu Eti, Bu Bu Eti. Rina, Hmm, Pak Azhari, hmm, Bu Tati hadir nggak sih? Bu Rosida. hmm. Ya, baik. Tadi Bu Mila katanya Pak sempat Guru, maaf, Pak Guru. sempat hadir. Iya, Baik. Ya, baik, udah kita tuh syukuri. keluar. Kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.